Halo, balik lagi dengan saya. Kali ini di video belajar Excel dari nol. Jika kamu baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Ada banyak info menarik yang bisa kita pelajari dari channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan di episode kedua ya, terkait dengan Excel. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bisa kamu cek di video sebelumnya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang menambah garis, kemudian kemudian menambah kolom. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan, misalnya ada yang mau kita hapus dan sebagainya. Nah, jadi kan pada saat kita memasukkan data, di sini sudah saya tampilkan ada datanya PT Sengsoya. Jadi biasanya kalau di dalam satu data itu dilengkapi dengan nama perusahaan atau nama eh, pemilik lah ya. Kemudian periodenya untuk periode kapan, lalu ini tabelnya, judul tabel ini isinya apa. Nah, jadi ini isinya adalah tentang penjualan mebel. Nah, jadi kita kan sudah isi nih ada beberapa data. Kalau dari sini kelihatan ada 11 data. Nah, misal ternyata ada yang kelupaan nih gitu. Misalnya ya, kalau kita lihat misalnya ternyata di tanggal 5 Januari misalnya. Karena ini tanggalnya berdekatan, berarti 5 Januari itu ada di sini, di bawah ini. Di tanggal 5 Januari ketinggalan, ternyata itu Ningsih juga melakukan penjualan di tanggal 5 Januari, tapi kita lupa belum isikan datanya. Nah, jadi kita bisa mengisikan datanya. Ini namanya, saya ulang sekali lagi, kalau yang horizontal ini namanya baris, kalau yang vertikal seperti ini namanya kolom. Jadi kalau misalnya kita mau menambah satu full ya, jadi full ningsih, berarti ada penjualan nih sebelum ini. Berarti kita caranya adalah diperhatikan, kita klik kanan aja di baris yang ingin kita tambahkan. Berarti kita ingin ningsih itu berada di tanggal 5 Januari, yaitu setelah 1 Januari. Berarti di sini kita klik kanan aja, kita sorot, maka dia akan otomatis berubah warna seperti ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Maka muncul insert, nah otomatis dia akan kelihatan. Karena yang tadi saya caranya pertama adalah pakai tanda kursor seperti ini sampai dia tanda hitam, tanda panahnya jadi hitam, lalu kita klik kanan, lalu insert seperti itu ya, maka otomatis dia bertambah satu baris full. Jadi bisa kita isikan datanya. Jadi kita isi misalnya, oh yang benar adalah tanggal 2 ada namanya Ningsih. Kita ketikkan aja Ningsih tanggal 5 Januari misalnya. Tinggal kita isikan aja apa yang dia jual. Misalnya adalah meja, sorry, meja, kemudian jumlahnya misalnya 3, harganya misalnya adalah 300. Nah, tinggal diisi saja. Nah, satu lagi catatan untuk Excel. Di Excel itu kita jangan mengetikkan tanda titik atau tanda koma secara manual. Jika itu ingin memberikan number, kita bisa memberikan misalnya ini 300.000 ya. Nah, jadi ada pilihannya di sini di currency. Jadi kita masuk ke number formatnya. Di sini ada currency, kita bisa pilih apakah dia kalau currency itu berarti dalam bentuk mata uang, general berarti dia nggak spesifik banget. Jadi jangan pernah kita tambahkan, misalnya kita mau bikin rupiah, kita ketik rupiah seperti itu nggak usah, karena nanti datanya itu tidak akan terbaca oleh Excel dan apabila kita ingin menambah menjumlahkan
dan membagi, mengalihkan, dan seterusnya itu berarti angkanya nanti sulit untuk terdeteksi. Maka gunakanlah format number seperti ini. Nanti next juga akan kita bahas. Oke. Kemudian yang ini di penjualan berarti tinggal kita kalikan saja. Untuk mengalihkannya kita buat sama dengan ini dikalikan dengan kalau tanda kali itu adalah bintang ya. Oke, seperti ini. Oke, nah jadi sekali lagi untuk menambahkan baris, kita sorot dulu sampai dia tanda panahnya ini berwarna hitam, lalu kita klik kanan, kemudian kita klik insert. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita hanya perlu menambahkan satu sel saja. Kalau ini kan tadi satu baris berarti full ya, semuanya mau kita tambahkan. Eh, sebenarnya kita pengen satu sel aja. Satu sel berarti satu kolom dan satu baris, pertemuan antara baris dan kolomnya. Jadi misalnya kita mau menambahkan satu sel ini saja. Caranya juga sama, kita klik kanan, kita klik insert. Di sini ada pilihannya. Kalau shift cells right, ini berarti akan ditambahkan ke kanan. Kalau shift cell down, itu berarti akan ditambahkan ke bawah. Kita coba yang pertama dulu, shift cells right. Jadi kita perhatikan sebelumnya angka nomor satu itu ada di sini ya, di sel A5, yaitu kolom A baris kelima. Jadi kelihatan di sini, di atas kita ini sedang pada sel berapa, yaitu di sel A5. Nah, kita mau menambahkan ke satu sel aja, seperti yang tadi. Berarti kita langsung klik selnya, lalu kita klik kanan, kita insert. Nah, pilihan shift cell right itu berarti kita perhatikan angka satunya berubah bergeser ke B5. Nah, berarti ini yang baru kita tambahkan tadi. Jadi semua akan digeser ke kanan, maka ini karena kita tambahkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti tadi kita klik kanan insert lalu shift cells down. Itu berarti maka yang akan berpindah ke bawah. Kita perhatikan maka ini sudah bergeser turun ke bawah, tapi hanya pada kolom yang ini. Gitu. Jadi tidak semuanya. Oke. Nah, lalu bagaimana jika misalnya ini salah ya, berarti kita mau balikin. Misalnya, berarti kita klik aja ini di delete, klik delete. Nah, jadi apakah kalau shift cells left itu berarti yang kanannya, kalau up berarti yang atasnya. Jadi kita pilih yang ini misalnya. Nah, jadi sudah dihapus yang di atasnya. Itu kalau satu saja yang ingin kita delete atau kita pengen hapus, pakailah yang shift cells. Tapi kalau entire row atau entire row column itu berarti semuanya. Jadi misalnya seperti ini. Saya nih salah nih yang sel yang 6 ini. Misalnya saya mau delete. Kalau ada dua cara ya seperti yang tadi. Kalau kita pengen semuanya di delete berarti kursornya, tunggu kursornya berwarna hitam seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita tinggal delete. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua adalah kita klik kanan seperti ini di selnya kita klik kanan, lalu kita delete, kita diberi pilihan apakah semua row berarti baris yang akan kita hapus, kalau entire column berarti semua kolom yang akan kita hapus. Nah, kalau seperti ini karena kita mau hapus baris ini sebaris, ingat sekali lagi kalau yang horizontal itu adalah baris. Nah, berarti kita tinggal klik kanan, delete, enter row. Gitu. Ya, jadi caranya sekali lagi sangat mudah sekali ya. Kalau kita ingin menambahkan garis, misalnya di mana mau ditambahkan, silakan di seperti ini. Pilihan pertamanya adalah
Kita tunggu sampai kursornya berwarna hitam, lalu klik kanan, tinggal di insert, otomatis dia akan menambahkan baris. Kolom juga seperti itu. Ya, kalau misalnya nih kolom ini sudah sorot dan berwarna hitam seperti ini, kita tinggal klik kanan, klik insert, maka otomatis ditambahkan kolom. Kalau pilihan yang kedua adalah kita buatkan di sel tertentu yang ingin kita tambahkan baris atau kolomnya, berarti seperti ini. Kalau di selnya yang kita tambahkan, kita klik kanan, insert, pilihannya seperti ini. Kalau cells itu berarti cuma satu, kalau entire row berarti semua baris, ya satu baris. Maka dia, sorry, kalau entire row berarti di sini langsung full satu baris semua. Kalau misalnya di sini kita insert entire column, berarti satu kolom akan ditambahkan. Seperti itu. Untuk menghapusnya, caranya sama, klik kanan lalu delete. Pilihannya juga sama seperti tadi. Kalau cells hanya satu, selnya saja. Kalau row itu berarti satu baris full akan dihapus. Kemudian kalau entire kolom, satu baris kolom full, satu kolom full akan dihapuskan. Jadi misalnya ini nih kolom yang ini saya mau hapus. Berarti tinggal pilih pakai kursor yang hitam, otomatis dia akan terhapus. Atau di selnya klik delete, kalau kolom delete. Oke, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you.